Baik, kita akan melanjutkan 10 perjalanan dalam kehidupan Abraham, dan tempat yang ke-10 itu adalah Hebron. Jadi kita akan lihat mengenai Hebron. Ya. Kalau kita lihat dari Beersheba itu Abraham pindah ke Hebron. Jadi waktu itu Abraham berumur 137 tahun. 137 tahun. Waktu dia pindah dari Beersheba ke Hebron. Maka di Beersheba itu Abraham tinggal untuk waktu yang sangat lama. Sangat lama. Oke. Abraham tinggal di sana itu selama 37 tahun. 37 tahun. Mari kita lihat dulu petanya supaya kita dapat gambaran gitu ya. Lihat. Oke, jadi tempat yang ke-9 itu adalah Beersheba di sini. Kemudian dari Beersheba, peristiwa yang terakhir kalau kita lihat itu di Kejadian 22. Kejadian 22 itu cerita tentang apa? Tentang Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, anak satu-satunya. Itu terjadi di Beersheba. Jadi mereka pergi ke Gunung Moria, ke wilayah sini, ke atas gitu. Jadi di sini pergi ke Gunung Moria, wilayah di bagian atas di sini. Oke. Nah, dari Beersheba selama 37 tahun tinggal di sini, akhirnya Abraham memindahkan kemahnya ke Hebron. Di sini Abraham dia tinggal sampai dia mati. Gitu ya, sampai dia mati di usia 175 tahun. 175 tahun. Jadi kalau kita lihat dari umur 137 sampai 175 berarti ada Abraham ada tinggal di sini sekitar 38 tahun. Oke, ya, 38 tahun. Cukup lama, 38 tahun. Sampai 175. Nah, kalau kita lihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Hebron. Di Hebron kita akan melihat 5 peristiwa yang terjadi. Yang pertama itu adalah kematian Sarah. Kematian Sarah. Nah, waktu Abraham berumur 137 tahun, Sarah itu 127 tahun. Dan Sarah mati. Ya, Sarah mati. Sarah ini merupakan tokoh yang penting dalam sejarah penebusan. Tokoh yang penting, kenapa? Karena janji Allah itu digenapi lewat Sarah. Lewat Sarah. Lebih lagi, kita lihat khasnya atau unik pencatatan tentang Sarah. Dari banyak perempuan-perempuan penting di dalam Alkitab, hanya Sarah yang ditulis umur kematiannya. Hanya Sarah yang ditulis. Kita lihat Kejadian 23 ayat 1. Kejadian 23 ayat 1. Kejadian, kita lihat Kejadian 23 ayat 1 dikatakan, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Jadi sebelum Sarah mati, Abraham memindahkan kemahnya ke Hebron. Tinggal di Hebron, di tanah Kanaan. Ya. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Oke. Nah, Sarah kalau kita lihat dia merupakan ibu bangsa-bangsa. Ibu bangsa-bangsa. Alkitab memandang atau meninggikan Sarah, ya, meninggikan Sarah. Makanya dia ditulis umurnya. Bahkan kalau kita lihat di kitab Ibrani dikatakan apa di kitab Ibrani? Ibrani 11, kita lihat catatan kitab Ibrani mengenai Sarah ini. Ibrani pasal 11, kita akan lihat Ibrani 11 ayat yang ke-11.
ayat yang 11 sampai 12. Dikatakan begini. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itu sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Jadi ini bicara mengenai Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah. Ini sangat-sangat luar biasa sampai mereka diakui iman mereka. Nah, kalau kita baca di Kejadian pasal 23, dikatakan bahwa ketika Sarah mati, Abraham membeli gua di Makpela, gua dan sebuah tanah. Jadi ada tanah di wilayah Makpela dan di tanah itu ada gua. Jadi kalau kita lihat, jadi ada Hebron, gitu ya. Hebron, kemudian ada di salah satu wilayah di Hebron itu ada namanya Makpela. Nah, di Makpela itu ada sebuah gua. Jadi dibeli seharga 400 shikal perak dari Bani Het, kemudian Sarah dikuburkan di situ. Ada suatu pelajaran penting lewat Abraham membeli tanah di Hebron. Kenapa? Kalau kita lihat, Abraham membeli tanah di Hebron, kemudian menguburkan Sarah di situ. Di sini menjadi bukti bahwa apa? Bukti bahwa tanah Kanaan pada akhirnya menjadi milik Abraham dan keturunannya. Jadi peristiwa pertama itu adalah kematian Sarah. Peristiwa yang kedua itu adalah pernikahan Ishak. Nah, kalau kita lihat mengenai pernikahan Ishak, setelah mamanya meninggal, Ishak itu dia merasa kesepian gitu ya. Dan waktu itu Abraham berumur 140 tahun. 140 tahun. Dari mana kita tahu? Karena Ishak berumur 40 tahun waktu menikah. Ya, Ishak berumur 40 tahun waktu menikah. Nah, jadi kita bisa lihat kronologisnya. Maka kita bisa tahu sejak Sarah meninggal sampai pernikahan dari Ishak itu telah berlangsung 3 tahun. Betul ya? Sudah 3 tahun. Tetapi tetap Ishak masih ada dalam kesedihan. Ya, dalam kesedihan. Memang dia sangat dekat dengan mamanya gitu ya. Sangat dekat dengan mamanya, tetapi ketika mamanya mati, kita tahu dia berumur kan 3 tahun sebelumnya kan, berarti dia berumur 37 tahun. Ya, 37 tahun. Di saat itu kalau kita lihat di Kejadian 24, Kejadian pasal 24, Abraham meminta Eliezer hambanya untuk cari istri. Dan singkat cerita dengan segala prosesnya panjang sekali di Kejadian pasal 24, panjang sekali ceritanya. Hanya tentang pernikahan gitu ya, mencari jodoh bagi Ishak itu ceritanya banyak sekali. Pada akhirnya Eliezer pulang dengan membawa Ribka. Nah, ini Ribka. Pada akhirnya Ribka ini dia menikah dengan Ishak. Kita tahu Ishak tidak tinggal bersama-sama dengan Abraham, melainkan Ishak itu tinggal di Lahai Roi. Nah, Lahai Roi di sini, kalau kita lihat di dalam peta, itu Lahai Roi ada di sini. Ya, ada di sini. Coba kita untuk membantu, kan kita jadi kayak bingung gitu. Kok Ishak ada di Beer Lahai Roi? Terus peristiwa ini kan yang kematian itu 3 tahun yang lalu terjadinya di Hebron, gitu ya. Kok dia pindah ke Beer Lahai Roi? Gitu. Ya, coba kita lihat. Kita lihat dulu di bagian akhir dari Kejadian
22. Kejadian pasal 22, coba kita lihat. Kejadian pasal 22. Oke. Ya. Di sini kita lihat ya, kan mereka sementara di Beersheba, ada suatu misteri yang tampak di adegan setelah mereka turun dari gunung di Kejadian 22. Kan pergi bersama-sama setelah Ishak itu hampir saja itu dipersembahkan, tetapi Tuhan melindungi, bukan melindungi, Tuhan bilang jangan, Tuhan menghentikan Abraham karena melihat iman Abraham. Nah waktu itu ada pengganti, ya, ada pengganti domba yang diberikan sebagai pengganti dari Ishak. Nah setelah itu dikatakan bahwa ayat yang ke-19 dikatakan kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Kalau kita lihat di sini, yang berangkat bersama-sama itu siapa? Abraham kan? Ishaknya udah nggak ada ceritanya. Dia kemana dia? Kemana dia? Makanya ada yang bilang, oh Ishak masih ada di atas gunung, belum turun gunung katanya, gitu ya. Tetapi di sini kalau kita lihat ada misterinya di sini, gitu ya. Apa yang terjadi dengan Ishak itu? Kok dia nggak turun-turun? Nah, ketika kita baca Kejadian 23, Kejadian pasal 23, di sini langsung bicara tentang bagaimana Sarah itu meninggal. Sarah meninggal dan Kejadian pasal 24 langsung berbicara mengenai pernikahan Ishak, gitu ya, pernikahan Ishak. Coba kita lihat Kejadian 24. Kejadian 24. Kita akan lihat ayatnya yang bagian akhir, kita lihat. Oke. Ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negev. Negev itu Negev atau timur, selatan. Ya, Negev, tanah selatan. Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang, ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Nah, jadi di Lahairoi kalau kita lihat. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang BR Lahairoi ini. Kenapa BR Lahairoi ini begitu penting? Apa yang terjadi di situ? Ya, kita akan belajar nanti ya. Nanti di sini saya simpan dulu tema ini. Ya, kita selesaikan mengenai Hebron. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, Ishak setelah Abraham itu turun dari atas gunung dan dia kembali ke Beersheba, Ishak ya, sepertinya Ishak itu dia tinggal di Lahairoi. Enggak di Beersheba lagi, tetapi di Lahairoi untuk waktu yang lama. Gitu ya. Nah, jadi setelah dia menikah, Ishak pergi lagi. Ya, Ishak kan ada mamanya meninggal gitu kan. Mama papanya pindah kan dari Beersheba pindah ke Hebron. Nah, ada peristiwa mamanya meninggal. Jadi dia pergi ke Hebron. Setelah ke Hebron dia balik lagi ke Lahairoi. Gitu ya. Lahairoi. Nah, setelah dia menikah, pada akhirnya Ribka dia menikah dengan Ishak dan mereka tinggal di Lahairoi. Oke. Apalagi yang terjadi? Yang ketiga, Abraham mengambil Keturah sebagai istri. Di bagian akhir, kalau kita lihat di Kejadian pasal 25 itu Abraham ambil istri lagi, Keturah, gitu ya. Lewat Keturah, Abraham
dapat 6 anak. Coba bayangkan. Abraham itu ketika dia berumur dia berumur 99 tahun. Ketika berumur 99 tahun, dia berkata kepada Tuhan yang menjanjikan keturunan. Dia bilang, Tuhan, saya sudah tua gitu kan. Istri saya juga sudah tua. Bahkan Sarah pun berkata hal yang sama. Apakah tuanku, ini menunjuk kepada Abraham gitu ya, akan berahi gitu, tidur denganku dan bisa melahirkan anak katanya. Ya. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat, Ishak lahir. Kemudian setelah Sarah meninggal, Abraham dia mengambil Keturah sebagai istri dan dia dapat 6 anak lagi. Bayangkan 6 anak lagi. Tidak dikasih tahu bahwa anaknya kembar atau bagaimana, tapi dikasih tahu bahwa dia dapat 6 anak. Jadi sejak usia 140 sampai 175 tahun, Abraham bisa mendapatkan 6 anak. 6 anak. Di sini kita bisa melihat ada berkat kesehatan bagi Abraham. Betul kan? Ini berkat kesehatan luar biasa. Maka kita senantiasa berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat kesehatan bagi kita, ya, untuk menjalani hari-hari. Nah, Keturah itu diperkenalkan sebagai gundik kalau kita lihat. Itu di 1 Tawarik 1 ayat 32. 1 Tawarik, coba kita lihat. 1 Tawarik 1 ayat 32 dikatakan, ayat 32, keturunan Keturah, gundik Abraham. Nah, gundik Abraham. Jadi ada anaknya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Sua. Nah, di sini ditulis ada kata gundik Abraham. Kata gundik di sini itu adalah Pilakes, ya, bukan Pilates ya, Pilakes. Pilakes. Ini bicara tentang posisi nomor 2. Posisi nomor 2 untuk membedakan mana istri pertama gitu ya, istri pertama, istri yang sah gitu ya. Ini istri yang nomor 2 gitu ya, istri nomor 2. Maksudnya apa? Maksudnya meskipun ada 6 anak yang dilahirkan oleh Keturah, tetap anak janji itu yang berhak menerima warisan, yang akan menjadi jalan atau lorong kedatangan Mesias, itu adalah Ishak. Dan siapakah yang diakui sebagai ibu bangsa-bangsa? Itu adalah Sarah. Jadi ini lewat hal ini dibedakan, ya, kata gundik gitu ya, kata gundik Abraham ini langsung menyatakan pemisahan itu. Kemudian kita lihat apa lagi yang terjadi di Hebron. Ketika Abraham berumur 160 tahun, ya, 160 tahun, ada satu hal yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Oke, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pada waktu itu Abraham dapat cucu. Ini Abraham dapat cucu. Cucunya langsung kembar. Ini luar biasa. Ya, meskipun mereka itu Abraham tinggal di Hebron, kemudian Ishak di Beer Lahai-roi, jauh kan kalau kita lihat. Tetapi ini tidak sama misalnya gitu ya. Misalnya kita gitu kan, tinggalnya masih bisa saling berkunjung kan. Meskipun nggak ada pesawat, nggak ada mobil zaman itu, tapi mereka tetap saling berkunjung. Ya, saling berkunjung. Ishak dia menikah di usia 40 tahun. Dan faktanya dia baru mendapatkan anak di usia 60 tahun. Berarti apa? Selama 20 tahun dia tidak dapat anak. Selama berapa tahun? 20 tahun. Nah, kalau kita lihat alasannya apa? Alasannya apa? Coba kita lihat bersama-sama di kitab Kejadian. Kitab Kejadian
Kejadian 25. Kejadian 25. Kejadian 25. Oke, ayatnya yang ke-21. Ayat 21 dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Kalau kita lihat ayat 20 dikatakan bahwa Ishak berumur 40 tahun waktu menikah ya. Waktu menikah. Nah, mohon maaf. Waktu menikah, dan ketika umur 60 tahun, ketika Ishak berumur 60 tahun, itu ada di, coba kita lihat ayatnya yang ke ya. Coba nanti saya lihat ya. Jadi ketika Ishak berumur 60 tahun, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Karena istrinya mandul katanya. Istrinya apa? Mandul. Hal ini, bayangkan 20 tahun mereka tidak dapat anak. Ishak, dia tahu perjanjian Tuhan terhadap papanya. Dan tentang hal ini pun, Ishak mungkin dia ya ketemu dengan papanya, Pak, waduh, udah 20 tahun belum dapat anak ini, gimana? Abraham akan bilang apa? Suruh dia cari istri yang lain? Seperti yang Abraham lakukan? Enggak kan? Enggak. Abraham akan bilang apa? Ishak, papa juga sama. Ya, papa juga sama. Dulu pernah terjadi dengan mama kamu. Kita menunggu untuk waktu yang sangat-sangat lama. Tetap pegang janji Tuhan. Engkau adalah anak janji. Pasti Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Yang penting apa? Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap bertekun kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, Ishak berdoa, dan dari antara banyak waktu dia berdoa, ini bukan cuma satu kali dia berdoa gitu ya. Banyak waktu dia berdoa. Pada akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Dan ketika waktunya tepat, Ribka istrinya mengandung. Ini yang terjadi. Oke. Nah, jadi pada waktu itu kalau kita lihat, pada waktu itu Abraham berumur 60 tahun, Ishak Abraham berumur 160 tahun, Ishak berumur 60 tahun, kemudian lahirlah si kembar Esau dan Yakub dan Esau. Peristiwa mereka itu lahir ini menunjukkan bagaimana firman itu digenapi apa adanya. Firman itu digenapi apa adanya. Ya. Dan ketika firman itu digenapi apa adanya, tetap harus dijalankan dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Ishak, dia telah tampil menjadi orang yang sangat-sangat sabar. Oke. Hal yang luar biasa kalau kita lihat, Abraham masuk Kanaan berumur 75 tahun. Setelah 25 tahun baru apa? Ishak itu didapatkan, diperoleh. Nah, Ishak pun setelah 20 tahun baru dapat anak. Ya, makanya firman Tuhan di Roma 5 ayat 4 dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Makanya kita harus senantiasa tekun berdoa. Ada hal-hal yang ingin kita doakan kepada Tuhan. Jangan putus asa. Oh, kenapa Tuhan tidak jawab? Tapi mari kita mencari kehendak Tuhan. Mungkin kita salah dalam berdoa. Ya. Nah, ketika orang bertekun, pada akhirnya Tuhan lihat dan Tuhan memberikan jawaban. Pada akhirnya kita bisa tampil sebagai pemenang. Nah, peristiwa yang kelima yang terjadi di Hebron itu apa? Itu adalah
kematian Abraham. Kematian Abraham. Waktu itu Abraham mencapai usia 175 tahun. 175 tahun. Ada firman Tuhan yang digenapi. Kalau kita lihat itu terdapat di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Bahwa apa? Engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Statement ini, janji Tuhan ini menunjukkan bagaimana Abraham itu akan mati, akan kembali kepada Tuhan itu dengan puas. Dia menikmati hari-harinya, bukan sakit-sakitan tinggal tunggu mati aja. Enggak seperti itu. Kejadian 25 ayat 8 ekspresinya gimana? Bagaimana firman di Kejadian pasal 15 itu digenapi? Kejadian 25 ayat 8, mati, jadi Abraham mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Kata tua di sini, kata tua ini bicara mengenai kehidupan Abraham yang puas, puas. Dia telah hidup memuaskan Tuhan. Kata sabea, kata tua atau sabea dalam bahasa Ibrani, ini menunjuk bahwa dia dilihat oleh Tuhan sebagai orang yang telah menjalankan kehidupan yang memuaskan. Tetapi memuaskan di sini bukan tentang memuaskan dirinya, tetapi memuaskan di hadapan Allah. Abraham telah hidup dengan memuaskan di hadapan Allah. Hari ini kita pun perlu melihat bagaimana Abraham menjalani kehidupan yang memuaskan kehendak Allah. Kita pun harus menjalani kehidupan iman yang benar-benar memuaskan kehendak Allah. Jangan sampai mengecewakan Tuhan. Betul kan? Makanya ketika kita mencari kehendak Tuhan, ketika kita bertekun, kita berharap senantiasa, kita tahan uji, bertahan sampai akhir, senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong tunjukkanlah jawaban di depanku, supaya aku bisa hidup melalui jawaban Tuhan itu, sehingga hidupku itu memuaskan hatimu. Nah, pada akhirnya ini memuaskan bicara tentang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebelum Abraham meninggal, Abraham itu memberikan segala hartanya kepada Ishak. Memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Kepada anak-anak lain itu dikasih pemberian-pemberian aja. Ya, pemberian-pemberian, tetapi warisannya itu ada kepada Ishak. Satu-satunya pewaris perjanjian. Nah, jadi dikatakan bahwa Abraham itu menyuruh anak-anak Ketura, ada 6 anak kan, itu pergi ke sebelah timur gitu ya. Jadi dipisahkan. Tuhan memisahkan. Sehingga tampillah siapa tokoh utama Allah hendak menggenapi pekerjaan penebusannya. Ya, jadi Kejadian 25 ayat 11, Kejadian 25 ayat 11 dikatakan Abraham mati, Allah memberkati Ishak. Coba kita lihat. Kejadian 25 ayat yang ke-11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Ditekankan lagi, sumur Lahai-roi. Ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang 175 tahun kehidupan Abraham, Allah mencatat di kitab Kejadian itu berapa tahun kehidupannya? 100 tahun kehidupannya. Dan semuanya telah dirangkumkan ke dalam 10 tempat kehidupannya. Tempat kehidupan Abraham, ya. Jadi pelajarannya bagi kita apa? Lewat 10 tempat perjalanan kehidupan Abraham. Abraham itu bukanlah orang yang imannya itu ya luar biasa hebat dari awal sampai akhir. Tidak demikian. Tetapi dia juga pernah mengandalkan pikirannya, tindakannya, tidak bersandar kepada Tuhan beberapa kali gitu ya. Tetapi hal-hal yang menyakiti Allah itu dia pertobatkan di hadapan Allah. Dia pertobatkan di hadapan Allah. Ketika dia bertobat,
ketika dia bertobat, maka dia menerima pengampunan dan diakui sebagai orang yang menghormati Allah ini, menghormati Allah, dan diakui juga sebagai sahabat Allah. Ini kita harus menjadi orang yang menghormati Allah. Menghormati artinya apa? Tidak ya kita amin tetapi tidak melakukan. Wah, ini luar biasa ya. Paling banyak diserang kalau kayak gini ya pembicara gitu ya. Paling banyak bicara tetapi sudah dilakukan atau tidak. Ya, jadi saya mengajak mari kita semua untuk menjadi orang-orang yang diakui sebagai orang yang menghormati Allah, diakui sebagai sahabat Allah. Kapan dia menerima pengakuan ini? Kalau kita lihat itu dilakukan pada saat mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Di Gunung Moria. Maka bagi kita hari ini betapa pentingnya untuk melihat di dalam hidup kita, sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki di hadapan Allah? Apa menurut kita yang terbaik dalam hidup kita? Apa yang kita miliki yang the best yang kita miliki? Karena Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa yang sangat-sangat kita kasihi? Ketika kita mempersembahkan hal tersebut kepada Tuhan di atas Gunung Moria rohani, percayalah kita akan memperoleh hidup. Nah ini, kita akan memperoleh hidup. Kenapa kita akan memperoleh hidup? Karena kita mempersembahkan semuanya. Ketika Abraham mempersembahkan anaknya, ini kan sama apa? Mengorbankan, berarti membuatnya mati kan? Membuatnya mati. Sama, ketika Abraham mempersembahkan, menganggap anaknya mati, dia percaya kepada kebangkitan. Artinya, ketika dia memberikan kepada Tuhan, hidup akan dikembalikan kepadanya. Sekali lagi, hidup akan dikembalikan kepadanya. Sama seperti itu. Ketika hari ini kita mempersembahkan yang sangat kita kasihi di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, menyembah Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan memberikan hidup, mengembalikan hidup kepada kita. Kita akan menjadi orang yang menghormati Allah dan diakui sebagai sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah. Jadi lewat kehidupan Abraham, ya, kehidupan Abraham kita lihat ada masa 75 tahun hidup di Ur Kasdim dan Haran. Kemudian ada masa 25 tahun sejak tinggalkan Haran sampai memperankan Ishak. Tetapi ada juga apa? Ada masa 75 tahun sejak memperankan Ishak hingga berpulang ke surga. Jadi lewat periode-periode ini kita bisa belajar. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita bisa pelajari. Kesimpulannya adalah periode pertama ini merupakan apa? Masa ketika dia belum mengenal Allah dengan baik. Belum mengenal Allah dengan baik. Curi makan permen ya. 75 tahun. Curi makan permen. Ya. Akan tapi kalau kita lihat pada akhirnya di periode yang terakhir, disinilah Abraham itu hidup dengan iman. Abraham hidup dengan lalu kan iman. Dia perbaruin kan. Ya. Makanya kalau kita lihat Kejadian 24 ayat 1 ayat 35 dikatakan di masa tuanya Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal. Oke, jadi hari ini pun kalau kita lihat ada setelah kita kita mengalami berbagai pencobaan, ujian, dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik ke hadapan Tuhan, percayalah Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan penghiburan, kelancaran bagi kita semua. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjalani kehidupan iman yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, menghormati Tuhan, dan bertahan sampai akhir. Amin. Amin.